menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Baiklah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau berbagi, saling sharing atau sosialisasi menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Ya, khususnya di sekolah kita SD Negeri 11839 Aiknetek, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ya, kira-kira apa saja yang ada di dalam muatan materi budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar atau ini adalah bukan sesuatu hal yang asing bagi kita semua. Ya, budaya positif. Kira-kira apa saja yang ada di dalamnya? Baiklah, saya di sini akan mencoba saling berbagi pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama dari konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena speaker atau mic di sekolah kita sedang bermasalah, jadi saya tidak menggunakan pengeras suara, tetapi semoga ini tidak mengurangi kehikmatan atau inti dari acara kita pada pagi hari ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu? Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, di slide juga sudah saya tampilkan bahwa sebelum ini, khususnya saya sendiri, bahwa belajar itu tentu saja di dalam kelas itu menggunakan metode atau cara yang disamakan. Artinya setiap siswa, bila di sekolah kita atau di kelas kita khususnya ada 30 siswa, maka kita hanya menggunakan satu metode atau satu cara saja untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari paradigma baru bahwa pembelajaran itu berdiferensiasi, artinya ada perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan ketika siswa di kelas kita ada 30, mungkin bisa saja tidak menutup kemungkinan bahwa cara belajarnya pun harus beragam. Ada, misalkan si A, dia pandai dalam matematika. Dia sangat mahir dalam matematika perkalian, pembagian, pengurangan, atau materi yang lain. Tetapi bisa jadi dia kurang cakap dalam yang lain, misalkan bahasa Indonesia, menyusun kalimat, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini memerlukan bimbingan atau pembelajaran khusus. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya tentu saja untuk menggali bakat dan minat siswa agar kita bisa menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang merdeka, yang belajar menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa sih disiplin positif itu? Di sekolah kita tentu sudah tidak asing dengan namanya disiplin. Ya Pak, Bu. Jadi disiplin itu apa sih? Nah, ternyata disiplin bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul kan Pak, Bu? Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ketika kita menerapkan sebuah disiplin, bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu menjalankan perilaku disiplin karena ada motivasi ekstrinsik dari luar. Wah, jangan-jangan kalau saya tidak disiplin, nanti saya dihukum oleh Bapak Ibu guru. Bisa jadi seperti itu, Bu. Jadi di sini kita akan memulai dengan paradigma baru. Bagaimana caranya? Ya supaya si anak ini ketika menerapkan disiplin berdasarkan dari diri mereka sendiri. Mereka senang melakukannya, mereka terbiasa dengan disiplin yang positif,
Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika anak menerapkan perilaku disiplin, misalkan saja datang tepat waktu, bisa jadi si anak ini datang karena takut mendapat hukuman. Nah, belum tentu dia terus berangkat, tidak terlambat, karena memang benar-benar berasal dari diri mereka sendiri. Dia merasa bertanggung jawab. Saya harus berangkat pagi, saya tidak boleh terlambat. Karena saya akan menerapkan perilaku disiplin. Nah, seperti itu, Pak Bu. Selanjutnya, kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita bicara masalah kebutuhan, Pak Bu, banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi. Berdasarkan dari makna katanya, kebutuhan berarti sesuatu yang harus dicukupi. Nah, dalam hal ini, apa saja yang harus tercukupi dari kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan kebutuhan untuk hidup. Betul ya Bapak, Ibu? Setelah hidup tentu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Sama dengan anak didik kita, ketika dia merasa disayang oleh gurunya, dia merasa diterima di lingkungannya sebagai teman-temannya, tentu saja dia akan merasa nyaman. Nah, setelah nyaman, kemungkinan proses belajar akan berlangsung dengan maksimal. Penguasaan, selanjutnya kebebasan. Nah, di sini kebebasan yang bagaimana? Tentu saja kebebasan yang terarah. Anak belajar tanpa paksaan. Semuanya berpihak kepada murid. Nah, kira-kira seperti itu yang diharapkan oleh anak, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka agar tidak menuju ke arah yang kebablasan seperti itu, Pak Bu. Selanjutnya kesenangan. Ini sudah sangat jelas di sini, Bu, bahwa kesenangan setiap orang pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia. Semua orang ingin hidupnya senang. Semua orang ingin merasa senang, ingin merasa gembira. Apalagi ketika berada di lingkungan sekolah yang notabene anak-anak kita di fase anak adalah fase yang masih senang bermain. Dia masih suka bermain dengan kawannya, berinteraksi. Jadi kita harus paling tidak paham bagaimana sih cara memperlakukan anak atau peserta didik agar kebutuhannya dapat tercukupi. Selanjutnya Pak Bu, motivasi perilaku manusia. Ya, tentu saja motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ketika anak kita datang ke sekolah, apa sih motivasi dia? Ataukah hanya ingin bertemu dengan kawan-kawannya? Ataukah memang benar-benar ingin belajar dengan sungguh-sungguh? Ataukah hanya menghindari biar tidak disuruh orang tua? Nah, itu yang perlu kita gali Bapak Ibu. Motivasi si anak atau si peserta didik ketika datang ke sekolah itu apa? Apakah itu tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi sedikit sudah saya jelaskan bahwa ketika murid tidak mengerjakan PR, dia sangat merasa takut. Kenapa Pak Bu? Karena dia takut dihukum. Kita tanya lagi murid di sebelahnya. Dia juga mengerjakan PR. Apa motivasinya? Setelah kita gali, kita bahas, kita bercerita, ternyata masih motivasinya ekstrinsik. Ya, saya mengerjakan PR karena saya takut dihukum oleh bapak atau ibu guru. Biasanya seperti itu Pak Bu. Banyak sekali kejadian yang saya temui seperti itu.
Kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, Pak Bu. Dia mengerjakan PR, bagus jawabannya, tepat. Tetapi apa motivasinya? Motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan ketika ada guru yang baik, dia selalu memberikan penghargaan kepada siswanya. Ternyata ketika siswa mengerjakan suatu pekerjaan, baik itu tugas atau PR, dia hanya mengharapkan imbalan yang akan didapat. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini poin terpentingnya, Bapak Ibu, bahwa murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi si anak, si peserta didik benar-benar termotivasi dari dirinya sendiri. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena saya ingin menerapkan sikap disiplin. Kenapa saya mengerjakan tugas dan PR? Karena saya sebagai siswa harus memenuhi tugas-tugas saya. Inilah motivasi yang berasal dari dalam. Artinya dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan pujian ataupun penghargaan. Dan satu lagi, dia juga tidak takut dihukum. Ini poin tertingginya, bahwa si anak benar-benar termotivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada konsep disiplin yang selama ini khususnya saya sendiri, Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan hukuman. Nah, kalau dari hukuman itu sendiri tentu dampak yang ditimbulkan sangat tidak baik atau negatif, menyakitkan, menjadikan siswa tidak nyaman. Apalagi yang lebih ekstrim lagi nih Bapak Ibu, takut. Iya. Jadi murid ini ketika mendapat hukuman takut besoknya dia datang ke sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Dia takut karena pernah tidak mengerjakan PR, dia dihukum. Besoknya lagi dia bangun kesiangan, tidak sempat mengerjakan PR, tidak datang ke sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena takut dihukum. Berarti otomatis itu menjadikan dia tidak nyaman, merasakan dia tersakiti. Selanjutnya hukuman itu bersifat memaksa. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau tidak mau semakin ditambah lagi hukumannya. Misalkan hukuman yang bersifat fisik, membersihkan sampah, atau hormat ke bendera siang hari. Dia masih tidak mengerjakan, tentu nanti akan disusul dengan hukuman-hukuman yang lebih berat lagi. Nah, selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Ketika dia sudah merasa tidak nyaman, tidak takut, kemudian merasa tersakiti, dalam jangka waktu yang panjang, si murid ini bisa menyembunyikan kesalahan. Ketika dia berbuat salah, dia tidak mau mengakui bahwa itu bukan merupakan kesalahannya. Dia tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi dia melemparkan tanggung jawab atau kesalahan kepada orang lain. Dan yang paling berbahaya di sini, Bapak Ibu, ketika murid menjadi rendah diri, minder. Setiap dia melakukan kesalahan, diberikan hukuman, dipaksa harus melaksanakan, maka secara mental, secara psikis, murid akan merasa rendah diri. Nah, selanjutnya, kalau tadi hukuman, sekarang adalah penghargaan. Sebenarnya bagaimana sih penghargaan itu? Apakah dia efektif atau tidak? Coba kita gali masing-masing, bahwa penghargaan
itu bisa jadi mematikan kreativitas. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa setiap siswa atau murid melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya itu sangat tidak efektif, Bapak Ibu. Dia dapat mematikan kreativitas, dia selalu terpacu dengan imbalan. Dia melakukan tugas, dia mengerjakan tugas, dia berharap imbalan. Dia mengerjakan PR, dia datang tepat waktu, dia rajin piket di kelas. Tetapi motivasinya tadi ekstrinsik, imbalan yang dicari, penghargaan yang dicari. Kemudian selanjutnya adalah merusak hubungan, dapat menimbulkan sifat iri. Jadi ada kesenjangan sosial ketika salah satu murid, misalkan taruhlah si B, dia sering mendapatkan imbalan dari gurunya, dia mengerjakan PR, dia piket, dia siap sebagai petugas upacara, dia selalu mendapatkan penghargaan, imbalan dari gurunya. Ini tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu, peserta didik atau siswa yang lain merasa, wih, kok selalu dia aja? Kenapa nggak yang lain? Kenapa kok dia terus yang diperhatikan? Nah, bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana sih seharusnya konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Yang pertama konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Jadi perlu memonitoring apa sih, kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan siswa atau peserta didik kita. Selanjutnya ada stimulus. Ketika kita memberikan stimulus, respon apa yang kita dapatkan? Nah, dari situ. Kemudian dengan adanya konsekuensi, tentu murid menjadi lebih menghormati peraturan. Kita membahas ke peraturan dulu, Bapak Ibu, belum sampai ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Ada peraturan yang diterapkan. Tentu dengan adanya konsekuensi, murid atau peserta didik lebih menghormati. Betul, Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu dari konsekuensinya. Kemudian cara yang tepat yang kita ambil adalah dengan cara restitusi, Bapak Ibu. Ya, restitusi adalah diharapkan ketika kita melaksanakan proses restitusi, maka murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika dia memang melakukan kesalahan, kita identifikasi, dia akan bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dia akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kemudian yang diharapkan selanjutnya adalah dia menyadari kesalahannya, dia mampu memperbaiki dirinya. Begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika murid melakukan kesalahan atau katakanlah dia tidak berdisiplin, ketika kita melaksanakan proses restitusi dalam jangka panjang, diharapkan dia akan mampu memotivasi dirinya untuk melakukan perbaikan diri. Dia tidak merasa tersakiti, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak rendah diri. Sebaliknya, dia akan berpikir ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan, dan bagi kita, pendidik khususnya, kita harus memegang kontrol diri kita sebagai apa dalam proses restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi ini juga merupakan cara untuk menanamkan, menumbuh kembangkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Jadi ketika
murid kita melakukan kesalahan, bukan terus kita menghukum, kita mengejudge, kita menghakimi. Bisa jadi dengan kita berperilaku seperti itu, si anak menjadi rendah diri, minder, dia malu dengan kawan-kawannya. Tetapi sebaliknya dengan proses restitusi, dia bisa memperbaiki kesalahan, dia akan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahwa ketika saya melakukan kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, saya menyadari, dan saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya. Seperti itu, Bu. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lain dengan hukuman tadi ya Pak Bu. Ketika hukuman, itu sebagai penebus dari kesalahan. Peserta didik tidak mengerjakan PR. Dia harus membersihkan kamar mandi. Dia menebus kesalahannya tidak mengerjakan PR dengan membersihkan kamar mandi. Sebaliknya, di proses restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kenapa saya bisa tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Nah, sebaiknya besok bagaimana biar saya bisa mengerjakan PR. Itu yang diharapkan seperti itu, Pak Bu. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika guru sering memberikan hukuman kepada siswa, tentu siswa menjadi rendah diri, bahkan yang paling parah bisa menjadi pendendam. Ketika siswa sudah menjadi anak yang pendendam, tentu hubungannya sudah tidak baik-baik saja dengan gurunya. Ya kan Pak Bu? Kemudian tawaran bukan paksaan. Bukan ketika kita memberikan hukuman, kau harus seperti ini. Kamu harus melakukan ini. Kalau ini ditawarkan. Ketika kamu sudah begini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kira-kira seperti itu garis besarnya Pak Bu. Kemudian selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih alasan si siswa ini misalkan tidak mengerjakan PR? Apa saja kegiatan dia di rumah? Dari situ kita bisa menggali informasi. Ketika kita langsung memberikan hukuman, kita langsung mengejudge bahwa siswa ini siswa yang malas. Kau siswa yang bodoh. Kau tidak pernah rajin, pemalas. Padahal kita belum tentu tahu apa sih alasan siswa ini tidak mengerjakan PR. Ternyata setelah kita gali informasi, kita mencari data baik dari teman-temannya atau dari orang tuanya, ternyata dia tidak mengerjakan PR karena kurang pandai membagi waktu. Malam dia masih membantu orang tuanya untuk menyiapkan dagangan besok paginya. Sampai larut malam dia mengantuk, tak sempat lagi mengerjakan PR. Pagi-paginya dia belum siap-siap, membantu ayahnya, ibunya dulu. Baru dia berangkat ke sekolah. Masih ada nilai positifnya di sini Bapak Ibu. Untunglah dia tidak terlambat. Nah, itulah kita gali informasi. Ternyata alasannya seperti itu. Dari situ kita bisa memberikan gambaran apa ya pantas ketika seperti ini dikasih hukuman, kita berikan paksaan untuk melakukan sesuatu, tentu kita bisa tawarkan apa sih penyebabnya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu, Bu. Selanjutnya adalah fokus pada penguatan dan solusi. Nah, solusi ketika si anak tadi yang saya contohkan membantu orang tuanya sampai larut malam, bahkan pagi pun masih menyiapkan. Nah, solusinya bagaimana? Itulah di situ kita yang sama-sama mencarikan solusi. Atau mungkin dia mengerjakan PR sepulang sekolah, baru dia mengerjakan PR untuk selanjutnya malam dia bisa membantu orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Bu. Selanjutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika guru menghukum siswa tersebut hormat bendera, misalkan tadi saya sudah jelaskan sedikit,
Misalkan hormat bendera selama 10 menit. Siang hari, kepanasan, dia akan merasa tidak nyaman dan sebagainya. Guru marah, ditambah dimarahi lagi, dia semakin menjadi takut. Ketika dia sudah takut, tidak nyaman secara psikologis, dia tertekan. Itulah sifat dari hukuman, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kira-kira ini masih hukuman atau bukan, Bapak Ibu? Coba kita bandingkan dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Sedikit tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara memberikan solusinya. Kita gali informasi, apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang terpenting, 5 posisi kontrol restitusi. Di manakah posisi kita sebagai guru, Bapak Ibu? Saya akui, dari saya sendiri saja Bapak Ibu, sebelum mempelajari dari pendidikan guru penggerak ini, lebih banyak saya berada di posisi yang pertama sebagai penghukum. Sebelumnya apa saja 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu? Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat terasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan manajer. Ketika kita berposisi sebagai penghukum, sangat jelas dampaknya. Sudah panjang lebar tadi saya jelaskan bahwa anak menjadi penakut, rendah diri, dan sebagainya. Karena penghukum bersifat memaksa. Ada juga yang berposisi sebagai pembuat terasa bersalah. Ada juga teman, pemantau, manajer sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai contoh, misalkan ada siswa kita yang terlambat, yang membuat rasa bersalah. Apa sih? Kenapa kamu bisa terlambat? Apa alasannya bisa terlambat? Besok lagi jangan terlambat. Mungkin seperti itu untuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman. Ayo dong, bantu bapak, bantu ibu, biar besok kamu tidak terlambat lagi. Sebagai contoh kecil seperti itu Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau, ini adalah posisi kontrol yang keempat. Kita pantau bagaimana si murid ini berperilaku, apa saja kegiatannya, dan selanjutnya. Dan posisi kontrol restitusi yang tertinggi atau poin yang baik adalah manajer. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik berperan sebagai manajer. Kita dudukkan, kita gali informasi, kita buat si anak nyaman, kita buat si anak jangan merasa bersalah. Dia mau bercerita apa alasannya, kita validasi tindakan yang salahnya. Kemudian setelah kita tahu informasinya, apa penyebabnya, sama-sama kita mencari solusi dari permasalahannya. Baik, untuk contoh penerapannya, kalau kita berposisi sebagai penghukum, sebagai contoh, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Ini sifatnya memaksa, mau nggak mau, suka atau tidak suka, si murid harus melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah sebagai contoh. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Tentu si anak akan merasa bersalah. Betul kan Pak Bu? Sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan? Saya kecewa sama kamu. Dia akan merasa, dia akan berpikir bahwa ternyata saya sudah merasa bersalah. Saya bersalah melakukan itu. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib. Buat Bapak Guru bangga.
Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini posisi kontrol kita sebagai teman, Pak Bu. Bisa jadi anak yang merasa lebih sedikit nyaman dibandingkan dengan kita sebagai penghukum tentu saja. Ayolah, yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Oke Pak Bu, selanjutnya posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dia memantau peraturannya seperti apa yang dilanggar oleh siswa. Nah, seperti itu Pak Bu. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Ini tadi yang saya bilang bahwa ini adalah identifikasi. Kita identifikasi, kita validasi tindakan yang salah, alasan dia apa melakukan kesalahan itu. Sekaligus kita tanyakan, kita cari solusinya secara bersama-sama Pak Bu. Tentu ini adalah sikap yang menjadikan murid tidak takut, tidak dendam. Bahkan dia bisa istilahnya curhat seperti Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak, Ibu guru yang saya hormati, sebelum ini saya sendiri masih membuat peraturan kelas. Sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu temannya. Tidak boleh membuat keributan. Dan banyak lagi peraturan-peraturan kelas yang lain yang harus dilaksanakan oleh siswa. Ada lagi pertanyaannya Pak Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini sebagai contoh perbandingan pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, perbedaan peraturan dengan keyakinan lebih nyata dari peraturan. Dia kalimatnya lebih positif Bapak Ibu. Dan satu lagi dia merupakan pernyataan yang universal, artinya berlaku untuk semua. Dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sudah panjang kali lebar tetapi tidak dilaksanakan. Berarti sama juga bohong, hanya sekedar slogan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Satu lagi, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini artinya ada diskusi, ada tanya jawab antara guru dengan siswa. Jadi apa saja nak keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat? Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita alihkan ke bentuk yang lebih positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat dengan selalu menjaga kebersihan. Atau tidak boleh mengganggu kawannya. Kita buat dengan yang lebih positif, saling menghormati dan menghargai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau berbagi pengalaman, karena di sini kita sifatnya adalah berbagi pengalaman karena ini juga masih sesuatu yang baru bagi saya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang merubah paradigma saya. Ternyata sistem pembelajaran yang selama ini saya terapkan ternyata memang banyak yang belum tepat Bapak Ibu, seperti tadi menghukum dan sebagainya. Ada segitiga restitusi. Jadi untuk
contoh dari segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada contoh video, saya pernah atau belum lama ini membuat contoh segitiga restitusi atau kasus ketika anak tidak mengerjakan PR dan anak datang terlambat, seperti itu, Bu. Nanti bisa sama-sama kita buka di channel YouTube saya. Nanti saya kirimkan linknya kepada Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini untuk sosialisasi penanaman menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Semoga setelah kita saling sharing pengalaman, kita mulai menerapkan secara bertahap, budaya positif ini akan berjalan dengan baik di sekolah kita, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak Ibu Guru yang sampai saat ini masih antusias, bersemangat. Saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah. Mohon maaf manakala banyak kesalahan, kehilafan saya, baik secara saya sadar maupun tidak sadar. Saya mengucapkan maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada manfaat, itu datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada kesalahan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.